Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotifah dari kelas 6 PAIA akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Praktikum Pengembangan Perangkat dan Strategi Pembelajaran PAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, pada hari ini untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Adel, Hadir. Okti, Hadir. Nimas, Sakit. sakit apa? Gak tahu, Bu. Demam. Demam ya. Vita, udah ya sakit tadi ya? Iya. Fetri, Hadir, oh. Siti, Izin tadi, Bu. izin ya. Kita doakan semoga yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sedang ada urusan semoga cepat diselesaikan, dilancarkan urusannya ya. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pagi hari ini ada yang tahu nggak Ibu mau menyampaikan materi apa? Gak tahu. Minggu kemarin materinya tentang kode dan Kodar. kodar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Kemarin kode itu apa? Kode adalah keputusan atau ketetapan sejak zaman azali. Ketetapan yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Sementara kalau kodar adalah ketetapan yang ditentukan oleh Allah berkaitan dengan adanya hubungan sebab akibat. Kemudian kita akan membahas tentang takdir. Nah, takdir ini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Ada yang sudah membaca apa itu takdir mu'alaq dan takdir mubrom? Lupa ya? Iya. Lupa. Oke, jadi takdir mu'alaq ini adalah takdir yang masih bisa diusahakan untuk dirubah dengan ikhtiar. Jadi biasanya kalau kita sebut takdir mu'alaq ini takdir kecil apa ya? Jadi masih bisa dirubah. Kemudian takdir mubrom ini takdir yang ditetapkan oleh Allah sudah tidak dapat dirubah lagi. Nah, kalau misalkan takdir mu'alaq ini adalah takdir yang dapat dirubah, contohnya seperti apa? Cita-cita. Cita-cita, iya, cita-cita. Jadi ketika seorang itu punya cita-cita untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, kemudian untuk menjadi pintar, maka ini disebut takdir mu'alaq karena masih dapat diusahakan. Contohnya orang yang ingin kaya diusahakan dengan bekerja, rajin bekerja ya. Ya. Kemudian ketika seorang anak ingin pintar, maka usahanya dengan Belajar. Kemudian ketika dia ingin sukses, maka dia harus bersungguh-sungguh dalam berusaha. Ya enggak? Iya. Jadi takdir mu'alaq ini masih dapat diubah dengan ikhtiar. Jadi dapat diubahnya dengan ikhtiar. Kalau nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, nggak ada doa, maka tidak akan berubah. Ya, jadi seperti surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasibnya mereka sendiri. Jadi harus ada usaha dari diri mereka sendiri. Kemudian kalau takdir mubrom ini contohnya apa? Umur, Ya. Umur ini sudah ditentukan sejak zaman azali juga. Saya katakan seperti itu karena ketika orang sudah mencapai batas umurnya, ketika orang sudah waktunya untuk meninggal, maka dia akan meninggal dengan ketentuan Allah. Kemudian ini umur berkaitan dengan kematian.
Kemudian lahirnya seorang anak. Anak lahir tidak ada yang dapat menentukan. Manusia tidak dapat menentukan kapan anak itu akan dilahirkan. Nah, makanya ini ditetapkan oleh Allah. Ini takdir mubrom, tidak dapat diubah oleh manusia. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ketika seorang anak sudah dilahirkan perempuan, sudah dilahirkan laki-laki, tidak dapat dirubah lagi. Kalau beda ceritanya kalau sekarang ada yang operasi dan lain-lain, tetap tidak sempurna karena seorang wanita tidak memiliki misalkan sperma yang lengkap untuk melakukan reproduksi. Laki-laki misalkan tidak bisa menstruasi ketika dia mengubah kelamin menjadi perempuan. Makanya ini adalah takdir mubrom yang ditentukan oleh Allah, sudah tidak dapat dirubah oleh manusia. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya, udah pada paham. Jadi apa sih manfaat beriman terhadap qada dan qadar? Kesimpulan dari materi minggu kemarin dan minggu ini. Ya. Ada ya di LKS. Jadi ketika kita mengimani qada dan qadar, jadi kita itu akan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ketentuan dari Allah. Baik, buruk, dan segala hal yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian kita selalu termotivasi untuk berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Seperti kemarin, karena contoh dari orang yang beriman kepada qada dan qadar itu adalah berdoa, berikhtiar, kemudian tawakal. Makanya kalau misalkan orang percayakan qada dan qadar, maka dia akan berikhtiar untuk mencapai yang terbaik. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Ketika dia sudah berikhtiar, sudah berdoa, maka kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, itu yang dimaksud tawakal. Kemudian ketika kita sudah berdoa, berikhtiar, bertawakal, akhirnya kita akan ikhlas. Hidup itu terasa nyaman. Kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita nggak repot, bingung mau apa, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak perlu pusing-pusing. Selama kita sudah melakukan usaha, kita sudah berdoa, kita bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nah ibu ini punya tes untuk kalian, tapi ini seperti permainan ya. Jadi ini ibu punya kartu yang isinya adalah contoh-contoh dari takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Jadi ini dulu ya. Nah, di sini ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Di sini ada peta konsep atau bagan yang sudah ibu buat, tetapi di sini masih kosong, saku-sakunya masih kosong. Yang pertama ada tentang jenis kelamin. Tadi masuk kemana? Jenis kelamin. Takdir mubrom, ya. Takdir mubrom ini sudah tidak dapat diubah lagi. Walaupun diubah, tidak akan sempurna sama seperti ketika Allah sudah menetapkan. Kemudian tentang lahir, ini masuk ke takdir mubrom, ya. Kemudian mati masuk ke takdir mubrom. Jadi hidup dan mati seseorang, kemudian kelahiran, kemudian jenis kelamin dan lain-lain, itu masuk ke dalam takdir mubrom. Sementara yang ini pintar, ini masuk ke takdir mu'allaq. Karena ini masih dapat diusahakan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada kaya miskin masuk ke takdir mu'allaq. Ya. Karena ini yang masih kosong, takdir mu'allaq ya. Jadi kaya miskin seorang itu bisa diusahakan dengan usahanya. Kemudian sukses juga masuk ke dalam takdir mu'allaq. Ya. Jadi ini contoh dari takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Nah, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian tentang
materi tentang kodo dan kodar dari awal sampai ke manfaat beriman terhadap takdir kodo dan kodar. Jadi untuk pertemuan kali ini karena waktunya hampir habis ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.